diskusi publik yang baik itu adalah hasil dari kemerdekaan masyarakat yang tidak bisa diintervensi, dan siapapun yang bisa menghadirkan diskusi publik yang cerdas itu akan melahirkan proses politik yang baik dan akan melahirkan pemimpin yang baik. Ini tugasnya media. Siapapun yang berhasil melakukan mobilisasi kepada kekuatan kultur, dia akan berhak untuk menjadi pemimpin. Tidak ada dialog di situ. Siapa yang punya dukungan dari seorang kiai atau dari pesantren apa atau dari organisasi apa, lalu dia bisa mengkapitalisasi dukungan itu menjadi insentif elektoral ketika pemilu, maka dia yang akan menjadi. Dan tidak ada dialog, masyarakat tidak mengukur apakah dia layak atau tidak. Yang penting karena sudah ada permintaan, ada endorse dari tokoh ini, maka semua menjadi gelombang dan termobilisasi. Dan saya kira ini salah satu evaluasi kita ya, karena memang salah satu kelemahan dari banyak pengamat kenapa kualitas demokrasi kita tidak beranjak cepat baik, karena memang partisipasi politik itu masih lemah, partisipasi politik itu masih rendah. Artinya tergerakkan oleh kekuatan kultur, Pak ya? Kekuatan kultur, bukan karena faktor kecerdasan dalam berpolitik. Bukan, mereka tidak tahu apakah ketika mendukung ini nanti indikator-indikator pembangunan itu bisa dicapai atau tidak. Yang mereka tahu bahwa yakin kalau mendukung ini sudah sesuai dengan keinginan baik bersama begitu. Nah ini saya kira satu sisi itu baik, satu sisi itu baik. Artinya masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang politik itu memberikan pilihannya, merebahkan pilihannya kepada orang-orang baik. Kiai saya kira orang-orang baik, tapi ini tidak selamanya baik dalam konteks bagaimana membangun tradisi atau budaya politik partisipatif itu. Di Bondowoso itu politik dan budaya ini menyatu sangat erat. Artinya kultur politiknya sangat kuat. Untuk menggagas masyarakat yang cerdas dalam berpolitik, maka apa yang harus dilakukan? Yang paling bertanggung jawab partai politik. Partai politik itu selalu tanggung jawabnya adalah melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik dalam artian bahwa kader partai itu harus terus dilatih, terus disapa, terus dididik agar mereka itu punya kesadaran politik. Nah, selama ini kan tidak, partai politik itu akan menyapa konstituen mereka, akan menyapa warga mereka itu hanya menjelang saja. Betul, ketika mendekati ya. Itu satu sisi. Yang kedua, para tokoh ya, para tokoh. Saya kira ini harus dijalankan, yang harus dilakukan oleh media massa, karena pilar demokrasi itu setelah 3 pilar utama itu kan media, pers. Nah, PES ini punya tanggung jawab bagaimana partisipasi politik di Bondowoso atau satu tempat itu bisa sesuai dengan harapan demokrasi itu sendiri. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Radat Ijen dengan melakukan diskusi seperti ini adalah salah satu hal positif yang harus ditiru oleh media yang lain. Baik Pak pemirsa. Mari kita cerdas berpolitik, jangan hanya mengandalkan kultur saja, mengukur seseorang hanya dari kemampuan secara person, tetapi juga diukur kemampuan secara publik, khususnya untuk orientasi pembangunan daerah. Oke, Pak Syaiful Bahar, tentunya kekuatan politik yang kental di Bondowoso ini menjadi tantangan yang sangat besar, khususnya bagi partai politik yang tidak memiliki kekuatan kultur politik di Bondowoso. Langkah apa yang harus dilakukan oleh partai untuk mengimbangi kekuatan itu atau menerobos kekuatan dari kultur politik? Begini, ada partai yang nyaman dengan hubungan dengan relasi politik yang terbangun karena budaya mobilisasi. Pasti ada yang merasakan nyaman itu. Tapi juga ada partai yang bisa melawan tidak dengan cara mobilisasi, tapi yang dan ini lebih mengerikan dengan cara money politik.
Money politik. money politik. Warga kita itu kalau yang tidak bisa dimobilisasi itu biasanya ya kita sama-sama tahu lah apa yang kita kenal dengan beras. Iya. Apa namanya berjuang Berjuang. untuk beras, baju dan uang misalnya, tongkat, setong seket misalnya, dan itu menjadi pakar. Ketika itu oleh ini karena saya punya penelitiannya, masyarakat itu menganggap ini transaksi yang harus harus ditunaikan. Misal ada seorang datang ke dia, lalu dia kasih uang 50.000 kepada warga itu, lalu warga itu seakan-akan ini menjadi transaksi syariah. Oke, saya terima uangnya, maka saya tidak akan pernah berpindah hati. Nah, ketika ada cara yang datang, dia bilang, saya sudah mandung serahkan semua saya kepada ini lucu. Perbuatan yang salah, lalu dibungkus dengan seakan-akan syariah. Nah, ini terjadi. Makanya ke depan persoalan money politik menjadi sesuatu yang sangat merisaukan, dan saya beberapa kali ketemu dengan beberapa anggota DPR di Bondowoso yang saya pertanyakan bagaimana praktek itu, apa kata mereka, itu juga yang akan membuat kami tidak punya tanggung jawab apapun secara politik kepada para pemilih kami. Kenapa? Karena kami tidak didukung, kami beli waktu mereka, sehingga kami tidak punya tanggung jawab apapun terhadap mereka. Ya nanti kalau saya ingin dapat dukungan lagi, saya beli lagi. Nah, ini satu problem yang saya kira juga mengerikan. Makanya yang saya katakan tadi, mobilisasi itu satu sisi baik. Iya. Kenapa? Karena yang dimobilisasi ini masyarakat yang memilih karena dimobilisasi oleh tokoh, oleh kiai, oleh organisasi tertentu, itu biasanya tak terbeli. Tak terbeli. Iya. Artinya transaksi saat pemilihan, seolah-olah menjadi syarat utama di mindsetnya masyarakat. Betul. Jadi ada malah yang masyarakat menganggap ya ini kesempatan untuk melakukan balas dendam kepada para politisi. Setelah 5 tahun tidak ditipu, ya sekarang kita tipu mereka. Meskipun itu satu kesimpulan yang sesat menurut saya. Masa tipunya hanya 50.000? Ini sangat sesat. Tapi kita sebagai akademisi, saya sebagai akademisi hanya bisa berpikir ya emosi mereka itu harus kita tangkap. Betapa bahwa masyarakat kita itu sudah tidak punya harapan apapun terhadap politisinya. Jadi daripada tidak dapat apapun, mereka tidak dibela dalam bentuk kebijakan misalnya. Ya sudah 50.000 aja tidak apa-apa gitu. Yang penting saya dapat dari pesta ini. Yang penting dapat hanya 50.000. Nah, ini juga persoalan yang tidak mudah, dan saya kira diskusi seperti ini harus lebih banyak dilakukan karena menarik ini dan ini menjadi PR bersama. Dan itu pesta demokrasi yang cerdas itu menjadi tahap utama ya Pak, tahap awal sebenarnya untuk membangun daerah yang cerdas. Artinya kalau proses pemilihannya seperti yang disampaikan Pak Bahar tadi, kalau misalnya masyarakat sudah teredukasi berpolitik dengan cerdas, maka kemungkinan besar suatu saat di periode yang akan dilalui, masyarakat tetap cerdas untuk mengawal pembangunan daerah di Bondowoso. Dan masyarakat cerdas itu harus lahir dari ruang diskusi publik yang merdeka. Kita seringlah melihat ada diskusi publik ya, tapi itu kan intervensi negara. Ada dana yang disiapkan baik oleh OPD tertentu, dan kita semua tahu, tentu teman-teman pasti tahu, semua diskusi yang difasilitasi itu pas targetnya satu, serapan anggaran selesai. Tidak ada rekomendasi yang akan lahir dari situ. Karena itu diskusi publik yang baik itu adalah lahir dari kemerdekaan masyarakat yang tidak bisa diintervensi, dan siapapun yang bisa melahirkan diskusi publik yang cerdas itu akan melahirkan proses politik yang baik dan akan melahirkan pemimpin yang baik. Ini tugasnya media. Iya. Pak, sudah kita diskusikan terkait peran pemuda dalam politik, kemudian apa yang harus dilakukan oleh politisi dalam membangun Bondowoso ke depan. Kira-kira peluang apa yang memiliki potensi besar di Bondowoso dan untuk dikembangkan dan dijadikan daya saing dengan daerah lainnya
politiknya baik di tingkat Jawa Timur maupun nasional, Pak? Oh banyak, misal modal sosial kita itu keren. Orang Bondowoso bukan orang yang gampang berontak. Kembali ke satu contoh, money politik. Anda bisa komparasikan. Saya punya data masalahnya. Saya bicara atas nama data. Anggota DPR Bondowoso itu kurang untuk melakukan money politik. Anda bisa datang ke Jawa tempat ke barat misalnya, beberapa daerah, Madura misalnya. Mahal, nggak cukup 10 M untuk jadi anggota DPR di Jawa Timur. Tapi Bondowoso murah. Karena memang masyarakat Bondowoso itu yang modal sosialnya banyak, mudah menerima, orangnya bisa dikendalikan oleh para tokoh. Nah ini kalau tidak dikonversi menjadi sesuatu yang lebih baik, ini bahaya. Dan saya kira Bondowoso punya masa depan luar biasa. Misal kembali ke anak muda kita yang ada di kota-kota besar, yang ada di perusahaan-perusahaan banyak sekali. Tapi kan ini tidak pernah ada satu ide untuk memanggil mereka, untuk meminta mereka ikut berpikir tentang bagaimana Bondowoso. Oke. Maka kita hanya sangat bergantung kepada birokrasi yang autopilot tadi itu. Tanpa ada pilot pun jalan ini. Tanpa ada bupati dan wakil bupati, birokrasi ini jalan. Ada apa-apa, anggaran sudah ada. Coba kalau anak muda, pengusaha-pengusaha, mereka yang berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan modal dan bagaimana mereka upayakan modal yang sekian harus berlipat mereka. Nah, birokrasi yang cerdas itu adalah seperti itu, bukan sekedar bicara menghabiskan anggaran. Baiklah, terima kasih telah mengenai dan memberikan pencerahan khususnya bagi masyarakat Bondowoso agar mengikuti kontestasi politik secara cerdas. Tentunya berkontestasi dalam mengikuti politik secara cerdas diupayakan membawa perbaikan bagaimana wajah Bondowoso di mata daerah lain baik di Jawa Timur maupun Indonesia. Para pemirsa kawan Ijen, kami izin undur diri. Terima kasih tetap dukung kami. Saksikan video ini di Radar Ijen TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan atau keresahan yang ingin disampaikan oleh para pemirsa semua. Terima kasih Bapak